Halo kawan Jingga, kenalin aku Lovanda Kansa dari Ilmu Komunikasi Angkatan 2022. Dan lagi-lagi sekarang Lovanda mau ngobrol sama mahasiswa-mahasiswi FISIP UB yang berprestasi dan di tahun ini baru saja memenangkan ajang Pekan Paralimpiade Nasional 2024. Jadi langsung aja kita kenalan sama orang-orangnya. Halo kakak-kakak. Halo, oke. Kita perkenalan dulu, bisa disebutkan nama lengkapnya, terus biasanya dipanggil siapa, dari jurusan apa dan angkatan berapa, boleh? Perkenalkan, nama aku Anissa Kusumawardani, biasa dipanggil Anissa, dari jurusan Psikologi Angkatan 2021. Oke, Kak Anissa dari Psikologi. Boleh selanjutnya, Kak? Oke, perkenalkan, nama aku Ayu Melindatul Hikmah, biasanya dipanggil Ayu. Aku juga dari jurusan Psikologi Angkatan 2021. Oke, yang terakhir, tanya. Oke, perkenalkan, nama saya Riki Adi Putra, dari jurusan Psikologi, agak tua sedikit aja. Angkatan 2020. Oh, oke. Dari anak psikologi semua ya, ternyata. Wow, luar biasa nih. Oh iya, kemarin boleh disebutkan juga nih, kemarin penghargaannya tuh apa saja di Paralimpiade Nasional? Dari Kak Anissa dulu, boleh? Kalau aku kemarin itu dapat perunggu di kategori ganda putri. Ganda putri. Oh, itu apa ininya, jenis olahraganya, Kak? Bulu tangkis. Bulu tangkis. Oke, kalau Kak Ayu? Kalau aku dapat di cabur atletik, nomornya tolak peluru, kelas F11 putri, dapat medali perunggu. Oke, bulu tangkis, tolak peluru. Kalau Kak Riki apa? Sebenarnya kita bertiga ini nggak janjian ya mau dapat medalinya. Lagi sama, perunggu semua. Tapi alhamdulillah kita syukuri kan. Iya. Kalau saya perunggunya di cabang olahraga goalball. Goalball itu bola gawang. Oh, oke. Ini aku baru dengar sih sejujurnya ya. Oke, kita coba flashback sebentar gitu ya. Flashback sedikit gimana di awal mula akhirnya tuh bisa terlibat di Pekan Paralimpiade Nasional. Siapa yang mau bercerita dulu mungkin? Dari Kak Ayu dulu mungkin? Oh, kalau ceritanya awalnya itu masuk atlet itu 2018 awal mulanya. Oh ya. Itu dari saran dari guru olahraga di sekolah. Itu aku kan di SLB ya. Jadi ada guru olahraga itu kebetulan pelatih juga di NPC. NPC itu National Paralympic Committee, semacam KONI tapi untuk disabilitasnya. Itu nawarin buat jadi atlet, ayo jadi atlet yuk gitu. Tiba-tiba aja gitu. Iya. Kayaknya posturmu bisa nih buat untuk tolak peluru gitu. Oh ya tak Pak, iya ayo ikut latihan katanya. Udah, akhirnya ikut. 2018 itu awal mulanya itu lomba di provinsi dulu. Tingkat provinsi, setelah itu 2021 aku sempat ke Peparnas juga yang di Papua. Ya, itu kemarin juga alhamdulillah dapat medali perak. Caburnya sama, nomornya sama, juga. Dan di tahun ini itu event yang kedua di nasional. Wah, Di Solo. Kalau ini Peparnasnya berarti di mana pelaksanaannya kemarin? Solo. Oh, di Solo. Oke, tapi emang merasa passionate di tolak peluru gitu ya? Atau mungkin sebenarnya pengen coba-coba yang lain? Sebenarnya dulu awal itu tenis meja, ada tenis meja tunanetra itu kan. Sempat latihan juga tuh, udah persiapan mau berangkat juga, tapi ternyata nggak ada lawan atau nggak ada apa gitu kemarin, akhirnya nggak jadi berangkat. Udah dipindah ke pelatihnya ke ini, atletik aja gitu, karena ada peluang di sana. Oke, tolak peluru ya. Dulu kayaknya aku terakhir main tolak peluru waktu SMP kali ya. Itu yang kayak ada bola yang kayak manggis gitu kan? Bola besi itu. Iya, ya bola besi manggis. Kalau Kak Riki sama Kak Anissa juga dari lama? Dari pas masih sekolah kah? Kalau saya sendiri itu sebenarnya ini, kalau Ayu tadi kan tenis meja sama tolak peluru. Kalau saya sendiri itu pertama kali ikut pelajar. Itu pertama kali nasional itu pelajar di Bandung. Waktu itu harganya jauh dari yang sekarang. Catur. Oh, wow. Oke. Waktu itu ikut catur, sempat nasional waktu itu nyaris tapi tanpa masuk 5 besar lah. Ya udah. 2017 ikut pelajar juga di Solo. Beda lagi. Atletik, lari sama lompat jauh. Makanya kayak lihat, aduh apa nggak ada peluang atau apa ya. Terus ada teman-teman juga kebetulan di Palembang itu kan suka latihan ada olahraga goalball. Dulu kebetulan
kondisi fisiknya nggak kayak gini dulu, kecil kan, masih kecil gitu. Terus kalau informasi aja kayak kalau golbol itu kan beratnya 1,25 kg kan, terus tebal agak keras gitu, jadi fisik emang benar-benar main gitu. Pada saat itu emang belum bisa, terus coba lagi kayak ada peluang atau apa ya, jadi golbol itu termasuk emang jadi dari situ karena latihan terus jadi hobi, jadi kayak ada event-event event tarakan, event yang nggak masuk nasional ikut, jadi hobi gitu. Makanya sempat alhamdulillah waktu itu pernah ikut seleknas juga walaupun nggak keterima, tapi yang penting pengalamannya. Makanya pas di Peparnas ini bisa ikut golbol juga mewakili Sumatera Selatan gitu. Oke. Kalau dari Kak Adisa gimana nih? Juga dari lama? Enggak, aku malah baru. Dan itu pun masuk atlet itu juga karena pertemuan yang tidak disengaja. Jadi takdir nih. Jadi kayak aku lagi di tempat perbelanjaan gitu, terus tiba-tiba ada kayak ketua NPC dari Riau itu tiba-tiba kayak manggil, "Hei kamu," gitu katanya kan. Terus ya aku berhenti dong gitu kan. Terus tiba-tiba kayak coba saya lihat tangan kamu gitu kan. Lah, aku kan bingung. Wow. Terus ketua NPC aku ini juga tangan ini Daksa juga. Terus tiba-tiba dia nawarin, "Kamu mau nggak masuk atlet?" Wow. Terus cuma dari ngeliat tangan? Nggak tahu. Terus aku bilang kan, aku tuh nggak suka olahraga. Dan itu tuh terjadi 2021 pertemuan itu. Terus awalnya tuh aku tolak, kayak aku nggak punya basic, maksudnya kayak benar-benar nggak tahu olahraga itu apa, kayak benar-benar semager itu. Terus ditawarin sampai 3 kali itu kan. Terus kayak ya udah, kalau misalnya kamu nggak mau masuk atlet, kayak survei dulu asrama khusus atlet di Riau gitu. Terus pas masuk mengunjungi asrama itu kayak wow, ternyata banyak juga ya disabilitas, soalnya aku juga speechless gitu lah. Kayak mungkin di lingkungan nggak ngeliat gitu ya, cuman pas sampai di sana bener-bener kayak kagum gitu loh. Banyak atlet-atlet yang dimana mereka juga sama punya keterbatasan yang sama gitu, tapi mereka punya semangat juang yang tinggi gitu. Ya udah deh gitu. Terus aku akhirnya ikut bulu tangkis, disuruh bulu tangkis. Terus latihan dari dasar banget, dari cara megang raket, terus lari bagaimana, pas segala macam. Terus event lomba itu di Kejurnas 2023. Di Solo. Iya, di Solo. Dan itu juga struggle-nya sih, maksudnya kayak timpangan sama KKN, MMD. Tapi alhamdulillah lancar, dan alhamdulillah juga dapat waktu itu perunggu, perak. Karena itu ada datanya dari Riau itu, jadi pas Peparnas ini dimasukin lagi ke bulu tangkis, dan alhamdulillah dapat perunggu. Kalau untuk tantangan terbesarnya gimana nih Kak? Atau mungkin khususnya untuk Kak Anissa gitu ya, karena kan terbilang baru gitu, dan kayak tiba-tiba dilihat tangannya sama orang gitu. Tantangannya apa nih? Iya. Tantangannya jujur kalau di bulu tangkis tuh berat ya. Kayak fisik itu harus benar-benar stabil gitu. Dan kalau misalnya nih jadwal tidur di jam 10 ke atas atau begadang lah, intinya itu ketahuan dari gerakan waktu latihan. Dan jadi benar-benar kalau di tempatku itu benar-benar seintens itu latihannya. Kayak pagi misalnya jam 5:30 sampai jam 8 lari entah 10 putaran. Terus setelah itu fisik, setelah itu baru drilling atau teknik yang lainnya gitu. Itu benar-benar nguras energi banget gitu. Wow, itu tiap hari? Ada rest day-nya nggak tapi ya? Waktu pas itu tuh hari Minggu doang. Hari Minggu aja. Kalau untuk di yang Kak Riki sama Kak Ayu apa sama gitu ya buat latihan sehari-harinya? Atau ada bedanya? Siapa dulu? Boleh Kak Riki dulu deh. Jadi sebenarnya kayak olahraga kayak badminton, atletik maupun kayak saya golbol itu mempunyai program atau rutinitas latihannya masing-masing gitu. Jadi kayak ada latihan yang memang diperlukan buat membangun mungkin skill atau performa dari olahraga itu. Kayak Nisa tadi kan mungkin dia harus belajar teknik-teknik buat smash atau apa.
itu programnya bisa beda-beda, bisa dia apa squat atau apa nggak tahu lah. Kayak Ayu juga atletik paling yang pasti juga kekuatan tangan kan, soalnya Ayu kan tolak peluru gitu. Kayak aku juga golball kan, mungkin kalau dengar kata-kata golball itu kayak masih asing ya, masih baru gitu. Bener. Padahal olahraganya udah lama, tahun 46 kan. Wah. Tapi baru masuk ke Indonesia-nya baru gitu. Jadi kalau kayak golball itu kan emang perlu juga latihan yang kayak gym, kayak fisik lari. Soalnya emang sebagian fisiknya emang nggak fisik aja, fisik apa namanya kayak strategi pikiran, soalnya kan golball itu per tim kan, olahraga tim, jadi ya itu. Jadi kayak kita juga nge-gym, kita juga jogging dan lain-lainnya gitu. Soalnya kan emang itu banyak gitu yang perlu dipersiapkan. Oke. Berarti persiapan selama untuk apa namanya Peparnas ini itu berapa lama? Itu kayak ada waktu karantinanya gitu ya berarti? Karantina ada. Masing-masing beda-beda. Itu beda-beda. Oh, beda-beda. Oke. Kalau yang kakak-kakak ini berapa lama berarti karantinanya? Kalau aku di Bali itu training centernya itu 2 minggu. 15 hari ya, kurang lebih 15 hari sampai ke yang benar-benar hari puncak. Berangkat. Jadi karantina di hotel, latihan training center kan. Terus hari terakhir langsung berangkat. Oke. Kalau Kak Anissa? Kalau karantinanya itu kalau aku sama sih kayaknya 2 minggu juga. 2 minggu. Soalnya sebenarnya kan 1 bulan. Tapi yang seminggunya itu aku kayak ngurus bolak-balik di sini dulu. Ya mungkin itu jadi tantangan juga kan? Ya, benar. Aduh, oke. Terus setelah udah beres surat dispensasinya apa segala macam gitu. Terus ya udah balik ke Riau, masuk hotel, ke karantina gitu. 2 minggu, terus ya awal Oktober kami berangkat ke Solo lagi. Isi. Kalau Kak Rigi berapa lama nih? Kalau saya sendiri kalau Sumatera Selatan itu karantina untuk TC terpusatnya itu 3 bulan. Itu sebenarnya masih sebentar loh sebenarnya. Oh iya? Ya, kayak provinsi-provinsi lain banyak yang setelah event langsung dia gercep buat nyiapkan untuk event-event selanjutnya gitu. Jadi kalau di Sumsel itu TC terpusatnya kemarin 3 bulan dan TC mandirinya itu sebenarnya ya dari individu masing-masing. Soalnya kita kan sebelum masuk TC terpusat itu bakal ada seleksi lagi gitu. Jadi dari seleksi itu kan bisa dilihat gitu, oh ini layak atau nggak layak, degradasi atau nggak degradasi, itu bisa menentukan lanjut atau enggaknya. Ya itu kalau saya sendiri ya agak takut kalau dia benar nggak latihan atau gimana. Sama sih Kak. Sama, iya. Karena persaingannya juga lumayan. Oh my god, kayaknya bisa ngebayangin deh gimana hektiknya gitu ya. Maksudnya apalagi ternyata banyak juga yang dikorbankan termasuk waktu kuliah gitu ya, karena juga ngurusnya. Apalagi kakak-kakak ini juga semester akhir yang itu pasti hektik banget gitu ya kan. Gimana nih kalau dari reaksi orang-orang sekitar, misal dari keluarga, dari teman-teman atau ya pokoknya di lingkungan kampus, apakah ada reaksi yang ngapain sih? Udah kuliah aja, skripsian aja gitu. Ada nggak, atau mungkin semuanya mendorong untuk udah nggak apa-apa lanjut gitu? Ada mungkin dari Kak Ayu dulu. Kalau dari pengalaman aku, alhamdulillahnya lingkungan mensupport ya. Dan alhamdulillah di semester ini aku kan kemarin itu semester 6. Terus mulai pulang ke Bali liburan itu udah mulai latihan kan. Nah terus di semester 7 ini karena udah nggak ada matkul lagi, jadi aku lebih santai gitu, karena nggak harus dispen kan. Ya udah jadi komunikasi sama dosen pembimbing aja, gimana apa perlu dispen kah atau apa, tapi karena kata ibunya nggak perlu gitu, yang penting berkabar aja. Jadi alhamdulillahnya nggak ada masalah sih untuk di perkuliahan gitu. Mungkin di pribadinya aja ya. Kenapa? Iya. Gitu, karena waktunya benar-benar tersita buat latihan, karena seintens itu juga persiapannya, dan karena sudah ditarget untuk bawa pulang medali, jadi pressure banget nggak sih? Pressure sih enggak ya, karena kita di awal juga udah motivasi kita memang mau juara gitu, pengen juara. Kita ada target, dikasih target sama pelatih,
ya udah gas aja. Gas aja, justru malah semangat gitu ya. Iya. Oke. Kalau Kak Anissa gimana? Kalau aku mungkin hambatannya tadi itu surat dispen gitu kan, harus surat dispen. Tapi untungnya teman-temanku pada kayak bantuin gitu, mulai dari kayak mungkin alurnya bagaimana jelaskan. Terus juga aku terima kasih banget sama dosen-dosen dari psikologi itu yang membantu aku juga gitu. Jadi benar-benar dari pihak teman-teman, dari pihak ibu-ibu dosen, bapak dosen itu bantu, suportif ya semuanya. Terus di luar dari lingkungan kampus, aku kan juga ikut badminton di luar kampus gitu kan. Kayak itu mereka pada semangatin gitu. Pas aku tanding aja kayak kok ramai banget ya. Terharu kan? Terharu banget pastinya ya. Gitu, alhamdulillah ya. Pokoknya banyak yang bantuin, semuanya suportif sih. Oke lah gitu. Karena kan kalau apalagi untuk yang dari orang-orang kampus ya, karena kan nanti kita mengharumkan nama UB juga gitu kan. Kalau dari Kak Riki? Kalau untuk masalah itu sebenarnya mengganggu perkuliahan atau enggak sebenarnya dari pribadi masing-masing ya. Kalau saya sendiri sebenarnya karena ya itu tadi kan udah 3 bulan itu setengah semester nggak sih? Iya bener-bener. Iya kebetulan juga aku juga kalau untuk matkul apa udah habis juga kan. Terus jadi sebenarnya kayak dilema gitu, gimana harus skripsi, ini harus ada peluang kayak gini juga, otomatis bingung, pusing banget gitu kan. Mana ya yang paling penting aku sangat apresiasi banget, terima kasih banget sama dosen, apalagi khususnya dosen pembimbingku yang sabar gitu, kayak ya pokoknya terima kasih banget pokoknya. Pada intinya untuk mendapatkan juara 3 ini emang ada yang dikorbankan sih kayak aku. Ya korbannya itu waktu yang terlambat, kayak teman-temanku mungkin udah pada kerja, udah lulus semua gitu, sedangkan aku masih struggle buat nyelesain ini terlebih dahulu. Tapi dari itu mungkin aku juga bisa belajar gitu, bisa buktiin juga emang komitmen dari awal kalau aku pilih olahraga aku harus menang, aku harus dapat juara gitu, paling enggak gitu ya. Biar emang kerja keras yang aku jalanin ini ada hasilnya gitu. Ya nggak apa-apa lah ya, kan timeline orang juga beda-beda ya, meskipun mungkin agak molor tapi kan berprestasi gitu, apalagi tingkatnya juga berprestasi dan dapat uang ya. Itu yang paling penting. Oke. Kalau untuk menurut kakak-kakak nih, apakah prestasi yang udah diraih sama kakak-kakak ini benar-benar mempengaruhi cara pandang orang terhadap teman-teman yang disabilitas di bidang olahraga? Gimana menurut kakak-kakak? Dari Kak Ayu dulu mungkin? Kalau sejauh ini sepengamatan aku buat olahraga sendiri ya lebih lebih dipandang gitu loh, kayak ternyata dari olahraga ada peluang ya gitu. Tapi kan terkadang persepsi orang, pandangan orang terhadap olahraga itu kan hanya dari hasilnya saja. Kurang tahu gimana proses yang atlet ini jalani kayak gitu. Jadi ya, tapi dengan adanya aware, terutama dengan teman-teman disabilitas ya, kalau misalnya disabilitas juga bisa lo berprestasi yang sama, mungkin kayak gitu itu ada perkembangannya gitu, kemajuannya. Gitu sih. Iya ya, apalagi juga mungkin sekarang exposure-nya juga udah tinggi gitu ya, dengan kayak misalnya kayak sesimpel kita talk show kayak gini kan juga mungkin semoga gitu ya bisa menginspirasi dan bisa mengubah pandangan orang bahwa teman-teman yang disabilitas pun juga bisa gitu ya kakak-kakak. Oke, kalau untuk harapan nih dari kakak-kakak, mungkin terutama juga untuk teman-teman disabilitas lain yang mungkin sekarang juga lagi berproses pengen meraih medali-medali seperti kakak-kakak, ada nggak sih kayak mungkin pesan gitu atau mungkin motivasi yang bisa dikasih buat mereka? Dari Kak Anissa mungkin? Mungkin dari aku, kalau misalnya yang penyandang disabilitas yang lainnya pengen masuk atlet atau bagaimana, itu kayak mungkin dari awal dulu niatnya dulu ya, niatnya dulu harus ditetapkan. Misalnya aku mau jadi atlet yang internasional atau apa segala macam, itu benar-benar harus diniatkan, karena kalau misalnya sudah masuk atlet, ruang lingkup atlet itu berbeda dengan ruang lingkup yang lainnya gitu. Kalau misalnya ruang lingkup atlet itu benar-benar pagi siang sore malam itu latihan, benar-benar
harinya itu habis untuk latihan-latihan. Dan juga mungkin banyak banyak atlet yang disabilitas. Itu tuh sebenarnya punya potensi, tapi karena dia tidak percaya diri terhadap potensinya ini, jadi kayak maju mundur. Soalnya aku juga punya teman yang dari Jawa Timur juga, sama-sama atlet. Cuman karena dia ini nggak pede atau apa ya, kayak sebenarnya dia bagus mainannya gitu. Cuman karena nggak percaya diri dia itu, jadi kayak merugikan dia sendiri jadinya gitu. Jadi mungkin harapannya kalau misalnya pengen masuk atlet itu niatnya dulu difokuskan, terus semangat aja gitu. Oke, emang balik lagi ke niat dan komitmen gitu. Iya, ya. benar. Kayak. Kalau dari Kak Riki gimana nih harapannya untuk teman-teman disabilitas yang juga pengen berkecimpung di dunia atlet? Yang pasti yang dikatakan Nisa tadi benar, yang pasti niat dulu. Kalau udah niat, sebenarnya tekunin aja apa yang menjadi passion kita. Misalkan hobi di atletik, hobi di badminton, atau hobi di goalball. Udah tekunin itu aja. Cari juga peluang dimana kita bisa dapat dari peluang itu. Jadi kayak fokusin. Soalnya apa? Saya berkaca dari diri saya juga sendiri kan, yang berpindah-pindah tadi. Ya makanya jadi itulah hasilnya itu berpindah-pindah kan. Jadi makanya saran saya sebenarnya cari aja peluang di mana kita passionnya, ya tekunin aja itu. Dan kalau masalah mau dapat panggilan atau enggak, kalau kita jago, orang yang datang buat manggil kita. Iya. Itu aja sih sebenarnya. Berarti kayak tekunin satu bidang aja gitu, kayak mungkin biar lebih fokus gitu nggak sih Kak? Iya, benar. Tapi kalau misal kayak Kak Riki kan dia berarti kakak kan maksudnya udah bisa banyak olahraga gitu dong? Kayak nggak cuma satu bidang gitu? Ya harusnya kayak gitu, tapi ya itu setengah-setengah pasti. Nggak maksimal. Nggak totalitas, nggak bisa total banget gitu ya. Oke. Kalau tadi aku pengen nyambung sama yang Kak Anissa bilang, mungkin banyak orang-orang, terutama kaum disabilitas yang dia nggak percaya diri gitu ya. Mungkin itu juga ada pengaruh dari kayak pandangan orang luar gitu nggak sih Kak, yang adalah beberapa oknum yang masih meremehkan gitu ya kaum disabilitas. Ada nggak pesan-pesan dari kakak-kakak nih untuk orang-orang yang masih memandang beda kaum disabilitas, apalagi meremehkan gitu? Dari Kak Riki dulu mungkin? Oke. Kalau berbicara tentang disabilitas ya mungkin kita baru-baru ini merayakan Hari Disabilitas Internasional, terus ada isu-isu yang tidak sedap, paham-paham sendiri lah ya. Jadi ya dari itu sebenarnya untuk semua kalangan, baik disabilitas maupun non disabilitas, sebenarnya kita sama, nggak ada beda. Ya cuman bedanya cuman ini aja sih sebenarnya, dari melakukan sesuatunya aja. Jadi misalkan kita teman-teman disabilitas olahraganya itu ada klasifikasi. Ya klasifikasi itu dibuat biar emang benar-benar kompetitifnya itu adil, nggak timpang gitu kan. Coba misalkan seluruh olahraga digabung, disabilitas, tunanetra, tuli, tunaksa, wah nanti beda cerita. Coba aja misalkan teman-teman semua ikut main goalball semua, ya yang menang otomatis ya teman-teman tunanetra lah. Iya kan. Jadi yang pasti nggak ada lagi kalau bisa stigma negatif ataupun dampak negatif yang ditimbulkan dari mungkin menganggap remeh atau apa, bisa dihilangkan lah yang pasti. Apalagi momen bukan sekedar momen aja. Sebenarnya Hari Disabilitas ini biasanya emang menurut pendapatku sendiri emang diperingati sebagai hari aja. Hanya diperingati sebagai hari, bukan diterapkan untuk kehidupan sehari-hari. Ya harapannya tidak lagi seperti itu. Peringatan Hari Disabilitas memang bukan hanya hari aja, tapi diterapkan sehari-hari untuk kita semua. Oke, yang penting implementasinya gitu ya, nggak cuma sekedar mengucapkan selamat Hari Disabilitas gitu ya. Oke, kalau dari Kak Ayu gimana? Kalau dari aku sendiri setuju sih sama kata Kak Riki tadi, karena terlepas dari adanya sekarang ini ya, bulan-bulan ini, akhir-akhir ini dengan disabilitas, kasus-kasus yang negatif dan segala macam, itu kan ya udah masalah personal aja, nggak usah dihubung-hubungkan dengan kedisabilitasan yang ada gitu. Jangan di judgement atau di generalisasi kalau disabilitas kayak gini gitu. Kan nggak kayak gitu. Banyak juga kok disabilitas yang
berprestasi, banyak juga yang memiliki potensi yang baik, yang bagus kayak gitu. Jadi itu sih pesan buat teman-teman disabilitas, tetap semangat aja dan lebih fokus aja gitu dengan apa yang hobi yang dipunya. Terus pengen kira-kira berkiprah di bidang apa gitu, karena kan tidak semua baru atlet nih misalkan peluangnya tinggi ya, tapi ternyata dia tidak ada passion di sana, kan sayang gitu. Percuma juga. Mungkin ada yang di seni kayak gitu karena stigma yang masih ada ini, masyarakat mengenal bahwa tunanetra bisanya di seni nih, bisa nyanyi, bisa main musik, bisa pijat gitu, masa hanya sekedar di situ aja gitu. Tapi kan disabilitas juga masih punya keahlian yang lainnya kayak gitu sih. Oke, gitu ya. Sebenarnya terlepas dari kaum disabilitas atau enggak pun semuanya juga punya potensi yang beda-beda gitu ya. Yang penting kan gimana kita mau menekuni hal itu gitu dan mau mengejar sampai mimpi yang setinggi-tingginya gitu. Oke, kalau dari kakak-kakak ini udah sekarang berkecimpung di dunia olahraga gitu ya, atlet. Bentar lagi apa nih? Apakah di dunia atlet ini ada yang mau dicapai lagi atau mungkin udah mau fokus ke bidang karir yang lain? Dari Kak Anissa? Kalau aku mungkin ada sih yang ditargetkan, mau masuk pelatnas. Amin. Kamu juga bisa bantu aminin ya. Amin. Terus gimana Kak? Untuk pelatnas terus nggak tahu ya, target dari ketua NPC aku nih kayak bisa kebetulan di bulu tangkis ini ada yang juara dunianya, Kak Liani Rakti ya. Jadi kayak kalau bisa gitu, jadi kayak dari Riau ada 2 gitu katanya. Amin. Kalau dari Kak Ayu, apa nih target setelah ini? Target setelah ini yang pasti kalau pelatnas adalah mimpi semua atlet ya. Benar. Itu adalah satu jenjang yang ada di atletik, karena udah masuk pelatnas pasti ke internasional kan. Tapi ininya tuh ke ASEAN dulu, terus ke Asia, baru ke dunia gitu. Olimpiade, Paralimpiade gitu. Ya, aku kalau diomongin target sih itu yang utama. Tapi yang dalam dekat-dekat ini pastinya meningkatkan prestasi dulu yang di nasional, paling enggak medali emas lah tahun 2028. Amin. Kita bertiga emas 2028. Amin. Kalau dari Kak Riki gimana? Apa rencananya? Sebenarnya kalau yang dibilang Ayu tadi ya kayak pelatnas sama Nisa juga, ya itu emang tujuan kita semua atlet ya. Tapi ya pasti tujuan akhirnya itu nggak jauh-jauh pasti Olimpiade kan. Pasti ya kayak gitu. Masuk juga saya ya pasti. Apalagi kayak bol-bol ini sebenarnya kita di tingkat ASEAN itu masih peringkat 2 kan, masih kalah sama Thailand gitu kan. Terus untuk ke ASEAN Para Games itu kita masih belum ikut serta, soalnya rankingnya masih kurang. Itu yang pastinya harapannya juga dengan keilmuan yang juga saya miliki, mungkin ada di jurusan psikologi juga, saya ingin mengaplikasikannya juga di NPC khususnya untuk tim golball. Buat ya emang menurut saya kayak butuh mental yang kuat sama fisik yang kuat, itu satu hal yang oke lah buat misalkan mencapai sesuatu itu sih yang mungkin kalau ada jalannya, mungkin ada kerjasama juga sama pengurusan juga, itu yang sangat saya harapkan itu. Olahraga. Iya. Soalnya mental sama fisik kalau berdua satu, bener banget. Wah, kuat luar dalam ya. Fisik dan mental gini. Wow, kita doakan sama-sama ya kawan Jingga. Berarti nanti kita tunggu 2028 mungkin bisa diundang lagi ke talk show. Bisa. Nggak tahu, hostnya masih saya belum ya. Gitu, makanya kita tunggu aja kabar-kabar baik ya, prestasi-prestasi dari kakak-kakak ini. Dan terima kasih banyak kakak-kakak, aku sangat amat terinspirasi gitu ya, dapat insight baru gitu dari pembicaraan kita ini, dan semoga yang nonton juga bisa ambil banyak manfaat, ambil banyak ilmu dan inspirasi gitu ya dari obrolan kita kali ini. Dan lagi-lagi kita doakan bersama gitu ya, semoga mimpi-mimpi dari kakak-kakak ini juga bisa tercapai. Amin. Terima kasih sahabat Jingga. Terima kasih banyak kalau juga sudah menonton episode ngobrol-ngobrol kita kali ini. Kita tunggu nanti di episode selanjutnya siapa
siapakah mahasiswa-mahasiswi berprestasi yang akan duduk di kursi ini dan ngobrol bareng sama kita semua. Thank you, dadah.